Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Ya, di video kali ini kita akan kembali membahas ya trase ataupun jalur pembangunan tol. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas trase ataupun jalur pembangunan tol dari proyek tol Jor 3 yaitu Sentul Selatan, Karawang Barat. Ya, kalau di video sebelumnya teman-teman mungkin sudah ada yang menyaksikan, kita sudah bahas kembali ya trase ataupun jalur pembangunan tol proyek tol Jor 3 yaitu Bogor Serpong via Parung, dan di video kali ini kita akan membahas proyek tol Jor 3 lainnya yaitu Sentul Selatan Karawang Barat. Ya, buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini ya, saya sudah pernah membahas trase ataupun jalur pembangunan tol ini ya, tapi sama seperti video pembahasan tol Bogor Serpong via Parung. Pada saat itu saya hanya membuat garis-garis begitu ya, menganalisa dari trase yang sudah pernah dipublish oleh BPJT ataupun PUPR yang masih belum terlihat jelas begitu ya bentukan garisnya. Dan di video kali ini kita akan coba bahas tuntas ya daftar dari pintu tol yang akan dibangun dari proyek tol Jor 3 Sentul Selatan Karawang Barat ini. Ya, tol ini nantinya akan dibangun dengan 4 pintu tol ya teman-teman, dan 3 junction ya. 3 junction artinya ada 3 koneksi dengan ruas tol lainnya yang akan terhubung dengan ruas tol Sentul Selatan Karawang Barat ini. Nah, seperti biasa, sama seperti video sebelumnya ya, acuan dari pembahasan kita kali ini akan mengacu kepada peta berikut ini. Saya akan tunjukkan ya teman-teman. Nah, ini dia ya peta yang akan menjadi dasar dari pembahasan video kali ini ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah melihat. Nah, kita akan coba membahas trase ataupun jalur pembangunan tol Sentul Selatan Karawang Barat ini dari peta berikut ini. Kita akan melihat nih kira-kira tol ini akan melewati ataupun akan membangun pintu tolnya di wilayah ataupun area mana. Nah, kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Nah, ini bentukannya seperti biasa, ini bentukannya agak miring ya. Di sini ada arah anginnya north ya. Dan di sini juga ada arah angin north ya. Ini saya akan coba sesuaikan ya agar teman-teman bisa melihat bentukan dari trase ataupun jalur pembangunan tol Sentul Selatan Karawang Barat ini jadi lebih jelas gitu ya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke peta yang sebelumnya. Nah, ini dia ya. Oke, kita langsung aja bahas ya teman-teman dari Sentul Selatan pastinya ya di titik ini. Ya, ruas tol ini memiliki total panjang 61,5 km, 2 kali lebih panjang daripada ruas tol Bogor Serpong via Parung yang sebelah sini ya, yang sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Ini ruas tol yang cukup panjang. Kalau udah panjang pastinya akan memakai pembayaran ataupun sistem pembayaran tertutup ya. Jadi tarif ditentukan berdasarkan jarak ya, tidak menggunakan sistem pembayaran terbuka yang hanya dikenakan satu tarif. Nah, ruas tol ini ya ditargetkan ya, kalau waktu setahun atau 2 tahun lalu ya saya bikin pembahasan ini, saya katakan ditargetkan 2022 akan dibangun, tapi ternyata belum ya teman-teman. Sepertinya akan mundur lagi ya, dan ditargetkan ini di kuartal pertama 2024 ya, sama dengan Bogor Serpong via Parung yang ditargetkan akan dibangun ya, dimulai konstruksinya di kuartal 1 2024. Oke, kita langsung bahas saja ya. Dari garis-garis merah ini yang saya sudah sajikan, ini saya sudah sesuaikan ya teman-teman dengan peta yang tadi. Saya sudah coba analisa bentukannya seperti apa, dan kira-kira jalur seperti inilah yang nantinya akan dibangun ya. Jadi tidak bisa dipastikan dari video ini ya teman-teman. Teman-teman yang nantinya kira-kira akan dilalui oleh proyek tol ini harus memastikan kepada pihak terkait ya akan kebenaran rencana pembangunan tol ya dari Sentul Selatan Karawang Barat ini, proyek tol Jor 3, apakah benar-benar akan melewati tempat tinggal teman-teman ataupun tanah teman-teman sekalian. Oke, kita langsung mulai aja dari Simpang Susun Sentul Selatan ya. Buat teman-teman Sentul Selatan, di sini sudah ada koneksi dengan ruas tol BOR ya, Bogor Outer Ring Road ya. Jadi nantinya Sentul Selatan ini akan menjadi wilayah yang cukup ataupun sangat strategis ya, yang tadinya bisa mengakses hanya dari tol Jagorawi aja, nantinya bisa ke arah barat ataupun ke arah timur ya, mengarah ke Cikampek ya, ataupun mengarah ke Tangerang bisa jauh lebih cepat lagi ya. Nah, dari Sentul Selatan ini teman-teman, di sini ada pintu tol Sentul Selatan pastinya ya, yang mau mengarah ke BOR ataupun keluar di Sentul Selatan. Nantinya ruas tol ini akan mengarah ke arah Ion Mall sini ya, menyusuri jalan di perumahan di sekitar Sentul Selatan ini. Ya, saya singgung sedikit perbedaan dengan jalur ataupun trase di video kali ini dengan video sebelumnya nggak terlalu jauh berbeda teman-teman ya. Setelah saya perhatikan lagi
ternyata yang saya analisa di video sebelum itu benar-benar mendekati dengan peta yang tadi kita barusan lihat. Jadi nggak terlalu jauh beda, tidak ada terlalu banyak perubahan ya yang akan dibahas di video ini. Tapi kita lihat nih koneksi dari pintu tol yang akan dibangun di proyek tol Jor 3 ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari Ion Mall ini akan menyusuri jalan di sekitar sini dan akan crossing ya ke arah sini ya teman-teman. Ke arah crossing di sekitar sini, dan di sini akan menjadi pintu tol pertama ya. Pintu tol pertama di area perumahan Sentul Selatan ini yaitu gerbang tol Bukit Sentul ya, berada di area Sumur Batu, Babakan Madang ya, Bogor pastinya ya teman-teman. Nah, inilah yang menjadi pintu tol pertama dari proyek tol Sentul Selatan Karawang Barat. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini nama pintu tolnya masih sama seperti yang waktu itu saya pernah bahas ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke arah timur ya, ke arah timur. Ini kan melalui area di sekitar sini ya. Ini tol yang cukup panjang dan jalur yang akan dilewati ini nampaknya memang geografinya itu benar-benar berbukit-bukit ya teman-teman. Ini kalau saya bayangkan tol ini nampaknya akan memiliki view ya yang luar biasa, nggak kalah kayak Cisumdawu nampaknya ya teman-teman ya. Kalau kita langsung mengarah lagi ke arah timur, nah di sini dia ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya belum bisa memastikan nih kalau nggak salah nih ya, ini pintu tolnya namanya apa gitu. Tapi konektivitas dengan jalan yang ada di sekitar sini tidak berbeda teman-teman. Dan di sini ternyata nama pintu tolnya adalah pintu tol Cibadak ya teman-teman. Pintu tol Cibadak yang berada di area Ciherang, Pabuaran, Sukamakmur ya, Pabuaran, Sukamakmur, Bogor ya teman-teman. Nah, ini dia ya, akan terkoneksi di sekitar sini. Ini kita coba lihat ya lewat street view ya, area di sekitar sini koneksi dengan jalan arterinya itu penampakannya seperti apa sih ya? Ya, kita coba saksikan ya teman-teman. Ini jalannya juga kayaknya nggak gede sih ya. Nah seperti ini teman-teman. Saya agak ragu sih apakah benar akan terkoneksi jalan seperti ini ya. Karena ini bisa dikatakan jalannya juga bukan jalan besar ya, seperti jalan ini ya, jalan kecamatan gitu ya, atau jalan kabupaten ya, saya kurang tahu nih ya. Tapi inilah yang nantinya direncanakan akan terkoneksi ya dengan pintu tol Cibadak ini. Kalau dari perencanaannya seperti itu, apakah nanti akan dilakukan pelebaran jalan atau seperti apa? Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya teman-teman. Dan kalau dilihat dari perencanaannya memang akan terkoneksi dengan jalan ini. Ini saya juga kurang tahu nih jalan apa nih. Jalan Raya Ciherang ya, Jalan Raya Ciherang Lame ya. Lame apa Lem? Lame kali ya, Jalan Raya Ciherang Lame ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke arah timur ya. Seperti yang tadi saya katakan nih, jalannya benar-benar kayaknya pembangunannya nantinya nggak mudah nih ya. Karena kayaknya banyak melewati perbukitan seperti itu ya. Nah, ini kita coba ke arah timur dan ini sudah masuk ke area Jonggol ya teman-teman. Jonggol nih ya, pasti udah menanti-nantikan di ruas tol ini ya. Dan di sini ya, kalau di video sebelumnya saya masih tanda tanya nih, di titik ini apakah akan ada pintu tol? Ternyata memang ada pintu tol teman-teman ya. Jadi bentukannya memang posisinya sama seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Kayaknya beberapa tahun yang lalu deh saya sudah bahas tol Sentul Karawang ini ya teman-teman. Dan di sini memang ada pintu tol dan terkoneksi dengan Jalan Sukajaya ini teman-teman. Jalan Sukajaya apa nih? Dayeuh ya. Jalan Sukajaya Dayeuh gitu ya. Nah, ini area yang saya katakan sepertinya akan dinanti-nantikan juga oleh warga sekitar Jonggol ya. Dan akhirnya akan dibangun pintu tol di sekitar Sukajaya ini ya. Sukajaya ini tepatnya berada di Kampung Lengsir, Sukanegara, Jonggol ya teman-teman. Pintu tol Sukajaya, pintu tol ketiga ya teman-teman dari ruas tol Sentul Selatan Karawang Barat ini. Oke, kita lanjut lagi ya ke arah, ini udah mengarah agak ke utara ya teman-teman ya. Dia langsung melintang ke arah utara ya, ini melewati area di sekitar sini ya. Ini udah masuk ke area Jonggol nih. Jonggol ini cukup luas juga kalau saya perhatikannya. Nah, ini dia ya. Ini yang saya kalau lihat dari komentar-komentar teman-teman yang sudah pernah saksikan pembahasan trase ataupun jalur pembangunan tol Sentul Selatan Karawang yang sebelumnya, ini banyak banget yang menanti-nantikan nih pintu tol Sirna Gali ini ya teman-teman. Ini memang pintu tol yang sangat strategis karena di area Jonggol ini juga sudah cukup banyak ataupun sudah cukup berkembang ya, dibangun oleh properti ataupun perekonomian sekitarnya ya. Jadi memang pintu tol Sirna Gali ini nampaknya akan dinanti-nantikan oleh warga sekitar Jonggol tepatnya ya. Karena ini akan menjadi mempermudah gitu aksesibilitas dari warga sekitar Jonggol di titik ini ya.
Nah, Sirnagali ini berada di sekitaran area Jonggol Utara, Sirnagali Jonggol, Kecamatan Jonggol ya teman-teman. Nah, di sekitar sini nih Sirnagali nih ya. Titiknya masih sama seperti yang waktu itu saya pernah bahas ya teman-teman. Pintu tol Sirnagali, yaitu pintu tol keempat ya rasanya ya. Ya, pintu tol keempat. Nah, kita coba arah lagi ya, ke arah timur lagi ya teman-teman. Ini sekitar sini ya teman-teman. Berbeda dengan tol Bogor Serpong via Parung ya, tol Sentul Selatan Karawang ini 2 kali lebih panjang, tapi akses pintu tolnya nggak jauh beda ya dengan tol Bogor Serpong via Parung yang panjangnya hanya sekitar 31 kilometeran ya teman-teman. Ya, ini kita mengarah ke arah utara ya sekarang ya. Nah, di sini dia ya. Ini akan dibangun junction Japek 2 Selatan, terkoneksi ya dengan tol Japek 2 Selatan. Seperti yang tadi saya katakan ya, ruas tol Sentul Selatan Karawang Barat ini memiliki 4 pintu tol dan 3 junction. 3 junction itu maksudnya adalah 3 koneksi dengan ruas tol lain. Kalau tadi di Simpang Susun Sentul Selatan ini akan terkoneksi dengan 2 ruas tol, yaitu tol Jagorawi dan tol Bogor Auto Ring Road. Nah, yang kedua akan terkoneksi dengan tol Japek 2 Selatan ya, di titik ini ya teman-teman. Di titik ini di area sekitar Taman Sari ya, Pangkalan Karawang. Ini sudah masuk ke area Karawang nih teman-teman ya. Nah, di sini nanti akan dibangun junction koneksi dengan tol Japek 2 Selatan. Yang sampai hari ini nampaknya, sampai video ini tayang setidaknya ya, tol Japek 2 Selatan nampaknya yang seksi 3-nya sudah hampir selesai dan siap beroperasi nih nampaknya ya. Dan Japek 2 Selatan ini kalau teman-teman lihat ke arah barat, ini bisa langsung tembus ke Jor 2 di Burangkeng ataupun ke ruas tol Jor 1 di Jati Asih teman-teman ya. Tapi memang yang untuk yang seksi 2-nya dari Sukabungah ini ya sampai dengan Burangkeng nampaknya terus dikejar nih pembebasan lahannya agar minimal bisa terkoneksi dengan ruas tol Jor 2. Nah, untuk dari Burangkeng sampai dengan Jati Asih pembebasan lahannya nampaknya masih belum terlalu signifikan ya. Tapi kita lihat aja nih perkembangannya ke depannya teman-teman. Oke, dari Japek 2 Selatan ya, dan akan berakhir langsung di Simpang Susun Karawang ya. SS Marga Kaya Karawang Barat ya teman-teman, di ruas tol Cikampek ya, Jakarta Cikampek teman-teman. Ya, inilah jalur ataupun trase pembangunan tol Sentul Selatan Karawang Barat. Semoga menjadi lebih jelas ya teman-teman akan pembahasan di video kali ini dan daftar dari pintu tol yang pastinya nantinya seharusnya akan dibangun ya teman-teman. Kita lihat nih perkembangannya nih, karena ruas tol ini mundur kembali ya rencana dari konstruksinya, yaitu di sekitar kuartal pertama 2024. Atau apakah bakal mundur lagi ya, kita lihat aja perkembangannya ya teman-teman ke depannya. Jor 3 ini nampaknya memang sudah disiapkan untuk menjadi ring ya kelima ya, bener ya, kelima nampaknya sih ya, ring kelima dari area sekitar Jabodetabek ya. Ring 1 itu pasti tol dalam kota, ring kedua itu ya adalah 6 ruas tol dalam kota yang akan dibangun juga. Kemudian ring ketiga itu adalah Jor 1, ring keempat adalah Jor 2 ya, ring kelima adalah Jor 3 ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sebetulnya di Sirnagali ini juga akan ada prospek pembangunan tol lainnya, yaitu pembangunan tol Cikarang Ciranjang. Nah, kemungkinan apakah mungkin akan terkoneksi dengan Simpang Susun Sirnagali ini. Nah, kalau kita coba tampilkan ya rencana dari perkembangan pembangunan tol yang akan dibangun di sekitaran Jawa ini, kita coba saksikan berikut ini ya teman-teman. Nah, seperti ini gambarannya kira-kira ya. Saya belum dapat referensi dari trase ataupun jalur pembangunan dari Cikarang ya. Cikarang di titik ini terkoneksi dengan tol Japek 2 Selatan seharusnya sampai dengan Ciranjang, yang terkoneksi juga dengan tol Bosuciba ya teman-teman, Bogor Sukabumi Ciranjang ya di sini ya. Nah, ini saya hanya memperkirakan aja. Nah, makanya itu saya mempertanyakan apakah mungkin ya akan terkoneksi dengan tol Sentul Selatan Karawang di Sirnagali. Kalau betul berarti di Sirnagali ini ya nantinya tidak menutup kemungkinan akan mempunyai junction juga ya, ataupun simpang susun dari 4 arah yang berbeda. Ini kalau saya perhatikan ya, jalan yang akan terkoneksi ini seperti apa ya keadaannya ya teman-teman. Jalan Cipete ya, terkoneksi dengan jalan Cipete ya, betul ya? Ya, seperti ini jalannya cukup lebar ya teman-teman, cukup lebar. 2 mobil pun bisa ataupun lebih bisa ya lebar dari jalan ini, dan memang sangat memungkinkan untuk dibangun pintu tol di titik ini ya, di Jalan Cariu ya teman-teman, bukan Cipete ya, Jalan Cariu. Nah, di Jalan Cariu ini memang sudah menjadi akses utama nampaknya warga di sekitar Jonggol untuk berpergian nampaknya, bener gak?
Selain itu ya, dari ruas tol Jor 3 ini ya, dari Sentul Selatan Karawang Barat ini juga ada perencanaan ya lanjutan, yaitu Jor 3 lainnya, yaitu dari Karawang sampai dengan Babelan. Jadi luar biasa banget nih ya kalau misalkan ini bisa terbangun semua ya, terkoneksi semua ya, dari Jonggol, teman-teman yang Jonggol mau ke Jakarta Utara yang selama ini mungkin harus melewati jalan arteri dulu baru masuk ke ruas tol Jagorawi mungkin ya. Ya dong, karena kan belum Jor 2 juga belum nyambung ya di tol Cimanggis Cibitung. Jadi mau nggak mau teman-teman mungkin harus mengarah ke Jagorawi dulu atau langsung mengarah ke Cikampek ya. Mungkin Cikampek ya yang lebih dekat ya teman-teman. Tapi dengan adanya tol ini nantinya di Sirnagali ataupun di Sukajaya, teman-teman bisa langsung mengakses Jakarta bisa jauh lebih cepat seharusnya ya. Tapi pastinya tarif tol ini tidak semurah dengan tarif tol yang sudah berjalan sampai saat ini ya. Pasti akan jauh lebih mahal ruas tol ini nantinya dengan tarif yang akan diberlakukan begitu ya teman-teman. Ya, kalau saya bisa gambarkan ya, jaringan tol Jabodetabek yang sudah dibangun ataupun akan dibangun ataupun sedang dibangun, bentukannya akan seperti ini teman-teman. Ya, inilah ya jaringan jalan tol yang akan terbentuk di sekitar Jabodetabek. Luar biasa ya, masif banget ya. Ya, benar-benar mengakomodir setiap titik utama yang ada di sekitar Jabodetabek ya. Jadi bisa saling terkoneksi begitu ya. Dan diharapkan dengan adanya perencanaan pembangunan jalan tol ini yang akan dibangun ataupun yang sedang dibangun bisa memperlancar ya aksesibilitas perekonomian ataupun warga yang bertempat tinggal di sekitar Jabodetabek ini. Ya, sampai di sini dulu videonya, semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang akan dilalui oleh proyek tol Jor 3 Sentul Selatan Karawang Barat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.